Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham sebelum membelinya? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham auto, dan Anda akan mendapatkan wawasan berharga yang bisa langsung Anda terapkan dalam investasi Anda. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham auto menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Dengan memahami dasar-dasar analisis fundamental, Anda akan lebih percaya diri dalam membuat keputusan investasi yang cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri sebelum berinvestasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba perusahaan auto. Pada kuartal 3 tahun 2024, auto mencatatkan pendapatan sebesar 18,7 triliun rupiah. Yang lebih mengesankan, laba bersih mereka mencapai 2,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada akhir tahun 2020, pendapatan mereka hanya 11,8 triliun rupiah dengan kerugian bersih 37,8 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa auto telah berhasil meningkatkan kinerja bisnisnya secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat profitabilitas auto. Pada kuartal 3 tahun 2024, gross profit margin atau GPM mereka adalah 16,2%. Operating profit margin atau OPM mencapai 5,9%, dan net profit margin atau NPM sebesar 11,7%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, pada akhir tahun 2020, GPM mereka hanya 13,3%, OPM 1,1%, dan NPM bahkan negatif. Ini menandakan bahwa auto telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya secara signifikan. Dalam hal posisi keuangan, auto menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada kuartal 3 tahun 2024, total aset mereka mencapai 21,1 triliun rupiah, meningkat dari 15,1 triliun rupiah pada akhir tahun 2020. Ekuitas juga tumbuh dari 11,2 triliun rupiah menjadi 15,3 triliun rupiah dalam periode yang sama. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa auto terus memperkuat posisi keuangannya dari waktu ke waktu. Kesehatan keuangan auto juga terlihat sangat baik. Debt to equity ratio atau DER mereka hanya 0,04, yang berarti perusahaan memiliki hutang yang sangat rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Equity multiplier atau EM sebesar 1,37 menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, bukan hutang. Ini menandakan bahwa auto memiliki risiko keuangan yang rendah dan posisi keuangan yang kuat. Kinerja manajemen auto juga patut diapresiasi. Return on equity atau ROE mereka mencapai 7,2%. Sementara return on assets atau ROE sebesar 5,2% pada kuartal 3 tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa manajemen telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh cheat sheet investasi saham dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi auto menggunakan metode PE Band. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE Band auto adalah 117,56. Dengan harga saham saat ini sebesar Rp2.300, nilai wajar auto berdasarkan PE Band adalah Rp53.730,2. Ini memberikan margin of safety yang sangat besar, yaitu 22,36%. Artinya, jika kita menggunakan metode PE Band, saham auto saat ini terlihat sangat undervalued atau murah. Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan metode PB Band. Rata-rata PB Band auto adalah 0,62.
Berdasarkan metode ini, nilai wajar auto adalah Rp1.958. Dengan harga saham saat ini Rp2.300, ini memberikan margin of safety negatif 0,148%. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB Band, saham auto saat ini sedikit overvalued atau mahal. Namun, penting untuk diingat bahwa kita perlu mempertimbangkan kedua metode valuasi ini bersama-sama dengan faktor-faktor lain dalam membuat keputusan investasi. Nah, itulah analisis fundamental saham auto. Bagaimana menurut Anda? Apakah auto menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk memberikan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jika Anda ingin memulai investasi saham dengan mudah, Anda bisa mengunduh aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.